أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang penuh barakah. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan serta kemampuan, tentunya juga kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, itu melaksanakan ibadah salat. Oleh karenanya marilah kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas keimanan serta ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan kita suatu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang hasanah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tertinggal di kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan kita sebagai umatnya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, sekali lagi selaku khatib kami mengajak kita sekalian, mari kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan ini menjadi bekal bagi kita sekalian untuk bisa bertahan konsisten dan istiqomah di dalam hidup dan melanjutkan kehidupannya di kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kenyataan hidup yang kita jalani di dunia sesungguhnya telah menempatkan kita pada posisi yang serba tidak sempurna. Ketidaksempurnaan yang kita rasakan karena kita berada di dunia ini kemudian menimbulkan banyak persoalan-persoalan, sehingga kemudian tidak satu orang pun yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia merasa sempurna. Sebab berapa kata dunia ini tidak pernah menjanjikan kesempurnaan. Oleh karena itu maka kalau kemudian kita menganggap atau merasa bahwa kita ada persoalan, itu sesuatu yang wajar, karena dunia tidak pernah menempatkan sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu ma'asyiral mu'minin, ini harus menyadarkan kepada kita bahwa tidak mungkin kita menjadikan dunia yang tidak sempurna itu sebagai sebuah tujuan. Oleh karena itu ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, para ulama kemudian sebagian mendefinisikan dunia itu dari kata dana, kehidupan yang artinya rendah, bisa juga diartikan sepele, bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang singkat. Apa yang kemudian kita rasakan sebagai bentuk kebahagiaan? Karena dunia ini bersifat rendah, maka kebahagiaan apapun yang kita dapatkan kualitasnya rendah. Tentu ketika kemudian dibandingkan dengan kualitas kehidupan akhirat. Kalau hari ini kemudian kita merasa ada sesuatu yang menyedihkan dan bersedih hati, maka sesungguhnya kesedihan bahkan penderitaan manusia di dunia ini bersifat hanya sepele. Ketika juga kemudian dibandingkan dengan penderitaan yang setiap orang kemudian akan melewati sebuah kehidupan yang disebut dengan kehidupan kekal, maka penderitaan yang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sesuatu yang kemudian kita anggap penderitaan yang sepele. Oleh karena itu ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, tentu apa yang kemudian kebahagiaan yang silih berganti dan kemudian juga menghampiri sesuatu yang sifatnya tidak membahagiakan dan tidak menyenangkan. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sekalian untuk kita melewati hidup ini dengan bahagia, dengan gembira. Sehingga kemudian
Ajaran Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlika atau bi fadlillah, dengan karunia yang Allah berikan di dunia, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, maka tetaplah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sekalian, falyafrahu, karena kita menjadi orang yang senantiasa merasa bangga atau merasa bahagia. Kenapa? Para ulama kemudian sebagian menafsirkan kalimat bifadlillah dengan karunia Allah itu adalah iman, atau disebut dengan ibadah. Maka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan hidayah, kendati pun dia merasakan sungguh bahwa hidup ini tidak nyaman, maka kemudian ada sebuah harapan yang panjang bagi orang-orang yang beriman, adalah sebuah kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu Allah kemudian berikan, sumbernya itu adalah Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Kita diberikan menjadi seorang mukmin, iman kepada Allah, dan landasan iman kepada Allah itulah yang kemudian akan mengecilkan apapun yang kemudian kita dapatkan, termasuk penderitaan. Kalau kita melihat penderitaan yang kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu, dia percaya apapun yang dia terima, satu saat itu dia akan menjanjikan, Allah menjanjikan sebuah kebahagiaan yang ketika dia hanya kemudian berorientasi kebahagiaan di dunia, sepele kebahagiaan ini yang dia kejar adalah kebahagiaan di akhirat. Maka beruntung dan berbahagialah mereka yang kemudian dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dalam bentuk hidayah, dalam bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan semua orang yang beriman kepada Allah harus merasa bangga sebab Allah menitipkan hidayah itu dalam diri kita, dan ini adalah besar bagi kita semua. Wabirahmati, dan kemudian ulama sebagian mendefinisikan Allah memberikan kepada kita karunia dalam bentuk hidayah. Wabirahmati, dan kemudian Allah menitipkan dan memberikan kepada kita berahmat dengan kasih sayangnya. Dan ulama sebagian menitipkan bahwa itu adalah Al-Quran. Allah memberikan kepada kita ketika kemudian kita sulit menjalankan kehidupan, ketika kemudian di tempat persoalan maka kembali kepada Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran menjadikan sebuah kehidupan yang jauh lebih bagus kehidupan yang kemudian kita jalan. Kendati pun sulit, tetapi kemudian seorang mukmin itu dia bisa berharap bahwa kemudian ada sebuah kebahagiaan yang abadi. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu maka kalau kita memandang bahwa orang-orang yang beriman itu diberikan sebuah ujian yang luar biasa, maka sesungguhnya tidak ada satu pun manusia pun yang kemudian bisa lepas dari ujian dunia ini, sampai kepada para rasul, para nabi, para wali Allah. Dia akan merasakan betapa kemudian hidup di dunia ini tidak untuk apa? Likai itu ya istiqamah muslim, supaya kemudian orang-orang yang beriman itu tahu bandingannya bagaimana tidak nyamannya dunia dibandingkan ketika kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk masuk surga. Dia akan menjadi tahu betapa kemudian dunia itu tidak, dan kemudian betapa nikmatnya kehidupan di surga. Ini adalah merupakan sebuah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Masyaallah, rahmatullah. Kalau kemudian para ulama mendefinisikan dunia itu sebagai sesuatu yang sepele, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang fana, maka sesungguhnya kita diingatkan akan sebuah kehidupan yang sangat panjang. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian, berfit dunya ka'annaka gharib mu'adun sabil. Jadilah kemudian kita hidup di dunia itu seperti orang yang sedang merantau. Satu saat kita akan kembali ke kampung kita. Awal sahaja atau orang yang kemudian hanya sekedar mampir, satu saat kita juga akan kemudian melanjutkan kehidupan kita. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Berkenaan dengan itu ada sebuah tulisan yang disampaikan oleh Dr. Aid Al-Qarni, beliau adalah
atas dihadap qafil. Kita ini sesungguhnya kan bukan penduduk asli bumi. Kita ini bukan penduduk bumi yang asli. Bahkan tabi'u ila jannati, tetapi kemudian beliau mengatakan kita ini bukan, tetapi kita ini adalah penduduk surga. Loh, kenapa begitu? Beliau mengatakan, "Aitu kana abuna Adam alaihissalam yaskutu fil binah." Kenapa manusia ini bukan makhluk bumi tetapi makhluk surga? Karena nenek moyang kita dulu diciptakan di surga dan itu tempat awal, dan semua orang yang beriman harus kemudian mengorientasikan hidupnya untuk bisa kembali ke asal mampunya. Di mana diciptakan awal manusia itu ada di surga. Manusia itu adalah makhluk surga. Oleh karena itu Allah memberikan Al-Quran kepada kita supaya kemudian kita terjebak untuk bagaimana kemudian memandang cara kehidupan kita supaya kemudian kita tidak terlena. Ingat bahwa kita kemudian satu saat akan kembali, dan itu yang disebut dengan bahwa kita kembali kepada tempat asal kita, yaitu di surga. Nahnu nazzalna hadza mu'aqqatan. Kata beliau, kita datang di sini itu hanya sebentar. Nahnu nazzalna, kita datang dan hadir mu'aqqatan dengan waktu yang sangat singkat. Mereka yang mempunyai ikhtibar karena sedikit diberikan kesempatan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan bagaimana sedikit pahitnya dunia ini. Itu bagi orang-orang yang beriman. Dan kemudian semua itu akan dengan cepat sekali kita akan pergi menuju kampung yang asli kita menuju kepada Allah Subhanahu. Bagaimana kita mengatakan bahwa dunia ini hanya sebentar? Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Mari kita coba lakukan. Ada sebuah penelitian. Terakhir hasil penelitian dirilis oleh Universitas Ottawa di Kanada. Beliau menyampaikan hasil rilis terakhir itu bulan Juni tahun 2023, tahun ini. Dulu orang membayangkan betapa kemudian kalau kita ingin mengetahui sebenarnya usia dunia ini sudah berapa lama Allah ciptakan. Dari mulai Allah ciptakan awal pertama kali sampai sekarang itu berapa usia dunia ini? Maka kemudian orang-orang ilmuwan mencoba melakukan sebuah penelitian. Dulu di dalam penelitian sebelumnya orang mengatakan dunia ini terbentuk itu sudah 13,18 miliar tahun. Tetapi hasil kemudian yang kemudian dirilis setelah kemudian ditemukannya planet purba, maka para ilmuwan di Universitas Ottawa di Kanada itu menyatakan usia dunia ini sudah 26,7 miliar tahun dan Allah ciptakan. Silakan kita buka. Kalau kemudian ma'asyiral mu'minin kita memandang betapa panjangnya kehidupan waktu di belakang kehidupan kita saat ini ada sekitar 26,7 miliar tahun, dan kita sulit untuk membayangkan waktu di belakang kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan waktu tak terhingga. Betapa panjangnya kehidupan. Kalau kemudian kita bandingkan 26,7 miliar tahun dengan usia kehidupan kita di dunia hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, maka tidak ada yang bisa kita bandingkan betapa kecilnya kehidupan kita, masa untuk kita hidup di dunia dibandingkan dengan masa kehidupan dunia yang ketika Allah ciptakan. Terlepas dari hasil penelitian itu membawa, tetapi kita ingin mencoba membandingkan betapa kemudian panjang kehidupan di dunia sangat itu disebut dengan masa tak terhingga. Kalau kemudian ma'asyiral mu'minin kita memandang ada sebuah masa yang panjang di belakang kehidupan kita, lalu bagaimana kemudian kita mencoba memandang masa depan kita? Ma'asyiral mu'minin, kalau kita kemudian merasa takjub dengan waktu di belakang kehidupan kita 26,7 miliar tahun, maka sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang diajarkan menjadi seorang visioner yang hidupnya tidak hanya berhenti ketika dia meninggal, tetapi ada sebuah ruang kehidupan yang kemudian dia akan jalani. Betapa panjangnya. Dan kalau kita ingin mencari tahu seberapa panjang kehidupan kita nanti di akhirat, dan semua orang akan tidak pernah bisa menghindar dari situ. Semua akan melewati masa kita. Berapa panjang kehidupan di akhirat. Kalau hari ini kita katakan usia dunia ini sudah
26,7 miliar tahun. Maka kehidupan kita yang di dunia ini hanya sekitar 60-70 tahun. Tetapi panjangnya kehidupan akhirat itu tidak hanya sekedar tidak terbatas, tetapi tidak terhingga dan tidak terbatas. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Dan kita akan orang-orang mukmin percaya bahwa kita akan hidup di kemudian hari, di semua alam kemudian hidup dengan ruang waktu yang abadan, yang khalidina kekal dan selama-lamanya. Oleh karena itu maka inilah zero time di waktu kita hidup di dunia yang panjangnya tidak lebih dari 70 tahun. Maka ini adalah sebuah kesempatan. Jangan kemudian kita waktukan kehidupan kita dan mengabaikan kehidupan kita yang sangat panjang. Oleh karena itu maka persoalan yang kita hadapi jangan kemudian kita membuat dosa dan kemudian kita menghalalkan segala cara. Oleh karena itu Allah memberikan petunjuk dan tuntunan kepada kita konsisten, kita fokus untuk kehidupan yang jauh lebih panjang dibandingkan seperti ini. Oleh karena itu jangan gadaikan kehidupan ini dengan perbuatan maksiat. Mari kita tegakkan keadilan, kejujuran, dan itu adalah harga dari kehidupan ini. Jangan kemudian kita menilai bahwa kemudian hidup ini hanya satu dan percuma. Orang-orang beriman itu diajarkan untuk bagaimana mengantarkan dirinya dan keluarga untuk bisa selamat dari api neraka. Dan itulah sebuah kehidupan yang total. Dan itu menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan khutbah ini berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Terakhir, kalau kemudian kita percaya bahwa ada sebuah ruang kehidupan yang tidak terbatas dan kita harus menebus itu dengan sebuah ibadah yang kuncinya kata Syekh Imam Al-Abbas itu beliau mengatakan innaha alika sholat famadani ya'nisu alika dapat terima kata adalah sholat kata adalah hayat. Kalau kamu menganggap sholat ini percuma, menganggap sholat ini remeh, maka apa yang kamu anggap hebat di dunia? Tidak, kecuali sholat. Dapat terima kata adalah sholat kata adalah. Sejauh engkau menyiapkan sholat di dalam kehidupan ini, kata adalah hayat, maka sesungguhnya engkau jauh sedang menyiapkan kehidupan kita yang masa yang kemudian tidak terbatas. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qul wa lakum fil qur'ani 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ta'ala rasulih. Aku qul hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa astaghfirullaha. Allah